Republik Ceko, sebuah negara kecil yang berhasil menjadi negara maju dengan sistem pendidikan terbaik, serta jaminan kesehatan yang memadai. Negara yang kaya akan sejarah dan peninggalan kerajaan Bohemia di masa lalu. Mari kita telusuri negara yang luasnya hanya 78 km persegi ini. Majunya Ceko dibuktikan dengan pendapatan per kapita sekitar 36.000 US dollar dan berhasil menempati peringkat ke-39 dunia. Produk-produk buatan mulai dari makanan hingga kendaraan. Negara kecil ini juga memiliki sistem kesehatan dan sistem pendidikan yang memadai bagi penduduknya. Jaminan kesehatan untuk penyakit apapun dan bebas biaya pendidikan setinggi-tingginya. Tanah Ceko muncul di akhir abad ke-9 saat dipersatukan oleh kerajaan Przemyslice. Saat itu, kerajaan Bohemia sedang berkuasa. Namun, karena konflik keagamaan seperti Perang Hussite di abad ke-15 dan Perang 30 tahun di abad ke-17, membuat Ceko berada di bawah pengaruh Habsburg dan menjadi bagian dari Austria-Hongaria. Setelah jatuhnya negara ini pasca Perang Dunia Pertama, Ceko dan negara tetangganya Slovakia bergabung dan membentuk Republik Merdeka bernama Cekoslovakia pada tahun 1918. Meski begitu, kini Republik Ceko menjelma menjadi negara yang dipengaruhi budaya modern. Terbukti dari industri yang paling banyak digemari di negara ini. Salah satunya adalah industri pengolahan bir. Salah satu merek bir terkenal yakni Pilsner yang tempat produksinya berada di kota Pilsen. Harga sekaleng bir dari Pilsner ini yakni sekitar 1 US dollar. Lebih murah jika dibandingkan dengan sebotol air mineral yang berharga 2 US dollar di negara ini. Murahnya harga bir di negara berpenduduk 10 juta jiwa ini membuat negara ini masuk dalam daftar negara pengkonsumsi bir tertinggi di dunia. Dengan jumlah konsumsi bir mencapai 161 liter per orang per tahun dan 90% peminum bir Ceko adalah laki-laki. Itu berarti rata-rata masyarakat Republik Ceko mengkonsumsi sekitar 13,7 liter alkohol setahun. Budaya minum dan mengolah bir merupakan tradisi yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Ceko dan telah ada sejak 993 tahun sebelum Masehi. Kebiasaan minum bir itu pun terus-menerus diturunkan dan kini Presiden Ceko, Miloš Zeman, juga merupakan peminum berat alkohol. Jadi jangan heran bila berkunjung ke negara ini, masyarakat Ceko sangat ingin tahu mengenai pendapat turis tentang bir khas negara mereka. Negara ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan ada sekitar 500.000 orang asing yang tinggal di sana. Dan tentu saja, negara berkesempatan untuk membuka klub dan tempat hiburan malam bagi wisatawan. Namun, lantaran gaya hidup dan kebiasaan mengonsumsi bir yang tinggi, Ceko masuk dalam daftar negara paling tidak sehat dan menjadikan negara ini sebagai pengidap kanker tertinggi di Eropa. Padahal, jika melihat kembali akses kesehatan mereka juga tidak diragukan lagi. Namun, fakta ini terungkap oleh data yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengenai konsumsi alkohol, tembakau, dan kelebihan berat badan atau kasus obesitas di 179 negara. Ceko menempati peringkat 11 tertinggi di dunia untuk konsumsi tembakau, karena negara ini melegalkan ganja untuk penggunaan pribadi sejak 2010 silam, dan baru melegalkan ganja medis 3 tahun setelahnya. Setelah 1 dekade berlalu, Republik Ceko mulai memperkenalkan pasar ganja yang sepenuhnya legal dan dilindungi oleh undang-undang pada April 2023 lalu. Jika umumnya prostitusi adalah hal yang ilegal di beberapa negara, namun di negara ini justru banyak ditemui rumah pelacuran, bahkan terkenal dengan rumah pelacuran terpanjang di dunia. Rumah-rumah pelacuran itu ditulis dalam bcliving.ca, bahkan memiliki nama sendiri, yaitu The Highway Shape of Love. Kamu akan menemukan setidaknya 300 pelaku pelacuran di sepanjang 7 mil rumah pelacuran itu berdiri. Banyak turis-turis yang datang ke tempat itu untuk mencari kebahagiaan. Dan mereka hanya perlu memilih salah satu dari beberapa wanita penjaga seks yang akan dengan senang hati melayani hasrat dari para wisatawan tersebut sampai mereka puas. Di balik fakta mengerikan itu, Ceko memiliki berbagai tradisi dan kebiasaan unik. Salah satunya adalah selama Paskah.
Perempuan Ceko akan dipukul punggungnya dengan cambuk pohon willow dan disiram air dingin. Tradisi unik ini bernama Pomlazka, yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan juga tidak ditemukan di negara bagian Eropa lainnya, di mana pada hari Senin Paskah, kaum pria akan mengunjungi rumah-rumah dan memercikan air ke arah kaum perempuan. Mereka juga akan mencambuk kaum wanita yang dimaknai sebagai tradisi untuk menguatkan fisik dan kecantikan mereka. Selain itu, Ceko juga memiliki tempat liburan yang paling bergengsi bagi masyarakat. Aktivitas yang paling sering dilakukan di hari libur adalah berlibur ke pantai. Destinasi wisata terdekat itu adalah Kroasia, yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan dapat ditempuh dengan perjalanan mobil dari Ceko. Masyarakat Ceko juga menyukai berlibur ke Italia dan kawasan Mediterania seperti Maroko, Tunisia, dan Mesir. Di kawasan Asia Tenggara, turis asal Ceko umumnya berlibur di Thailand dan Bali. Sementara itu, Ceko memiliki 1.600-an buah kastil yang tersebar di seluruh wilayah negara mereka. Dan dari jumlah tersebut, ada 130 kastil yang merupakan tujuan wisata favorit wisatawan. Kastil terbanyak ada di kawasan Bohemia Tengah, yakni sebanyak 288 buah. Kastil-kastil itu mulai dibangun pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, kastil utamanya dibangun sebagai benteng untuk pertahanan wilayah. Kastil-kastil dengan ukuran lebih kecil berfungsi sebagai tempat kediaman para bangsawan yang memerintah wilayah Cekoslovakia. Keindahan Republik Ceko yang memukau terekam dengan sangat baik pada jam astronomi tertua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini. Jam astronomi itu terletak di alun-alun kota tua Praha. Kamu juga bisa menikmati keindahan Jembatan Charles yang merupakan rumah bagi para seniman Bohemian yang menjual lukisan Praha dan patung-patung menarik dengan sentuhan religius. Namun, jika ingin menjelajahi sejarah lebih jauh di negara ini, terdapat situs pemakaman kuno bernama Ossuary Sedlec. Tempat ini dibangun sebagai tempat penyimpanan atau ossuary untuk tulang-tulang manusia hingga 1870. Ketika seorang pemahat kayu direkrut oleh keluarga bangsawan untuk menata tulang-tulang tersebut. Perintah itu mungkin tidak berisi buatlah sesuatu yang artistik. Tetapi sayangnya, pemahat kayu itu memberikan sentuhan pada berbagai hal dan tempat ini pun tetap berdiri sejak saat itu. Ini adalah salah satu situs yang paling banyak dikunjungi di Republik Ceko. Tidak jauh di belakangnya, terdapat tembok John Lennon yang jauh sebelum namanya diambil dari nama bintang The Beatles, dikenal sebagai tembok menangis yang menjadi kanvas tempat para penulis dan seniman anti-komunis mengunggah pesan-pesan pembangkangan mereka berulang kali. Meskipun pihak berwenang juga menggantinya dengan pembangkangan yang sama. Situs-situs dan kepercayaan kuno di masa lalu juga membawa pengaruh besar bagi kehidupan beragam masyarakat Ceko. Sekitar 79 dari total 10,6 juta jiwa penduduk tidak beragama atau ateis. Angka tertinggi ketiga di dunia setelah RRT dan Jepang. Secara kultural, masyarakat Ceko banyak dipengaruhi oleh budaya Kristen Katolik. Meski begitu, kebanyakan gereja di Ceko tidak memiliki jemaat, sehingga pemerintah menanggung biaya operasional gereja. Runtuhnya komunisme memengaruhi penduduk Ceko yang akhirnya memilih untuk tidak menganut agama. Tetapi di masa sebelumnya, orang Ceko memeluk agama Kristen Katolik dan merupakan mayoritas yang dianut hingga pertengahan abad ke-20. Nah, untuk makanan khas, negara ini memiliki makanan bernama gulas, sebuah olahan sup daging hangat yang disajikan dengan saus merah gelap yang dibumbui dengan banyak paprika. Sepanjang sejarah, hidangan asal Hongaria ini telah menjadi salah satu makanan paling umum di Republik Ceko dan Slovakia. Ada pula sekana, meskipun muncul dalam berbagai varian, makanan tradisional ini biasanya dibuat dengan kombinasi daging giling dan babi, telur, roti basah, dan berbagai bumbu, seperti marjoram dan jinten. Olahan tersebut dibentuk menjadi roti dan biasanya ditambahkan dengan daging asap dan diisi dengan telur rebus atau berbagai sayuran. Hidangan ini disajikan dalam bentuk irisan dan dinikmati sebagai hidangan utama. Dan biasanya disajikan dengan kentang rebus atau kentang tumbuk.